Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia, mahasiswa IAIN Palangkaraya, Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Jadi, di sini saya ingin membahas tentang aplikasi fatwa dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah kontemporer terkait trading cryptocurrency. Apa hukum trading cryptocurrency ini? Uang digital yang belakangan ini sedang booming, salah satunya misalnya Bitcoin. Memang diyakini oleh banyak orang itu sebagai alat transaksi atau mata uang yang berdiri sendiri, atau uang yang lebih sejalan sesuai dengan perkembangan teknologi zaman sekarang dan modern. Tapi persepsi manusia, anggapan manusia tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum syariat, bukan menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menetapkan hukum syariat. Adanya banyak orang yang menggunakan bukan serta-merta kemudian menjadikan kita latah menggunakan itu sesuatu yang halal. Kenapa? Karena satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, itu syariat itu adalah aturan. Manusia itu adalah objek dari aturan. Sehingga manusia siapapun harus tunduk pada aturan syariat, harus patuh kepada ketetapan syariat. Di literasi ilmu fikih itu telah dijelaskan bahwa yang namanya mata uang itu adalah standar nilai, mata uang itu adalah alat transaksi, mata uang itu adalah alat untuk menyimpan kekayaan. Adapun mata uang elektronik seperti Bitcoin ini dengan sejenisnya, sampai saat ini di negara-negara internasional, berbagai negara bahkan melarang penggunaan Bitcoin, dan juga para pengamat ekonomi, para pakar menyatakan bahwa uang elektronik ini tidak memiliki fisik. Tidak ada lembaga atau pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kelangsungan dari penggunaan Bitcoin. Ketika hendak diakses, digunakan, atau diambil untuk digunakan transaksi di dalam dunia nyata, maka masyarakat belum menerimanya. Padahal dalam usul fikih dinyatakan yang namanya an-naqdu. Alat transaksi itu adalah segala sesuatu yang diterima secara luas tanpa batas, tanpa syarat sebagai alat transaksi dan pembayaran yang sah. Dan pada saat ini misalnya, ketika Anda menggunakan Bitcoin untuk berbelanja di pasar, di toko, maka mereka belum menerimanya sebagai alat transaksi. Di sistem yang mereka buat, Anda bisa saja memiliki nominal tertentu, satuan tertentu dari uang elektronik tersebut, tapi itu belum memenuhi fungsi, belum mewujudkan fungsi mata uang sebagai alat transaksi, alat tukar yang diterima secara luas oleh masyarakat kita, bukan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan yang diakui secara luas oleh masyarakat. Nah, dikutip dari laman resmi Majelis Ulama Indonesia, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang itu hukumnya haram karena dinilai mengandung darar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Darar sendiri bermakna ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut, sehingga bisa berakibat pada kerugian kita. Sementara darar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemilihan hak kepemilikan secara batin. Nah, penggunaannya sendiri masih terbatas dan banyak juga pakar yang mengatakan Bitcoin atau
yang sejenisnya ketika pihak yang menerbitkannya ini misalnya bermasalah dengan suatu negara sehingga uang tersebut dilarang beredar di negara tersebut, atau bahkan mungkin mereka menghilangkan jejak, pihak yang menerbitkannya itu tidak mau lagi meneruskan transaksi tersebut, misalnya dengan cara menutup perusahaannya, menutup akunnya, maka tidak ada satu pihak pun yang menjamin bahwa dana Anda itu akan diterima. Apalagi faktanya untuk bisa mendapatkan Bitcoin, tetap saja Anda harus menggunakan mata uang yang ada saat ini, baik itu berupa uang rupiah ataupun uang dolar dan sejenisnya. Karena itu pada transaksi menggunakan Bitcoin atau sejenisnya itu tidak dapat dikonversi atau tidak dianggap sebagai transaksi saja dengan uang. Itu tak ubahnya sebagai jual beli data atau menjual barang dengan tetap menjaga uang dengan data. Maka Anda membelinya boleh-boleh saja, tetapi suatu tindakan yang tentu ceroboh ya kalau Anda berspekulasi, apalagi menganggap dan percaya bahwa itu adalah alat transaksi yang sah, karena pemanfaatannya masih sangat-sangat terbatas di kalangan tertentu, dan manfaatnya sangat terbatas. Anda tidak mudah bisa menggunakannya untuk membeli barang atau menukarkannya dengan uang. Kenapa? Karena pihak-pihak yang berkenan menerimanya sebagai alat pembayaran, pihak-pihak yang berkenan menerimanya sebagai mata uang itu masih sangat terbatas. Karena itu saya sarankan untuk Anda tidak ikut dalam pola-pola semacam ini, transaksi yang semacam ini, karena bisa jadi itu adalah sebuah skenario untuk mengumpulkan dana masyarakat luas untuk dikuasai oleh segelintir orang. Salah satu trik manipulasi kamuflase yang diterapkan oleh sebagian kaum kapital untuk menguasai harta kekayaan yang ada di tangan masyarakat, sehingga harta mereka yang semula berupa uang formal, berupa rupiah atau dolar atau sejenisnya, diberikan kepada mereka, dan kemudian Anda hanya diberi data komputer, data elektronik yang dengan mudah itu diakali, dengan mudah itu bisa hilang. Dan apalagi ketika Anda bermasalah dengan nomor PIN, Anda lupa, kehilangan nomor PIN, maka selesailah kekayaan Anda di situ. Hilanglah kekayaan Anda. Tidak ada pihak yang bisa menjamin, tidak ada pihak yang bisa melayani Anda untuk menemukan kembali nomor PIN atau nomor akun Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, saya sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.